Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudara-saudaraku semuanya, seluruh masyarakat Indonesia, khususnya petani Indonesia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang sangat baik ini kita dapat bertemu. Saya dapat menyampaikan informasi yang sangat penting, informasi yang sangat bagus, informasi yang sangat baik yang mungkin ditunggu-tunggu oleh seluruh petani yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dan tentunya sebelum saya menyampaikan apakah informasi itu, informasi yang penting itu, saya pun berharap kita semua dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, dan semoga kesejahteraan bagi kita semuanya. Seperti kita sadari bersama, kita ketahui bersama, kondisi saat ini masyarakat sedang susah, kita susah menghadapi maraknya virus Corona. Di seluruh dunia saat ini sedang berperang, berjuang, dan semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan bisa memenangkan perang ini untuk terus berkreasi, untuk terus beraktivitas, dan untuk terus melanjutkan kehidupan. Masyarakat Indonesia adalah sebagian besar tentunya bergerak di sektor pertanian. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah petani. Sehingga informasi yang saya sampaikan ini tentunya sangat menarik bagi saudara-saudara semuanya, khususnya petani yang ada di Indonesia. Informasi yang saya sampaikan ini adalah terkait dengan penemuan atau penggunaan bentonite sebagai media tanam. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya mulai dari apa itu bentonite. Bentonite adalah sebuah mineral yang terbentuk secara alamiah, ada di alam. Banyak daerah memiliki deposit atau kandungan dari bentonite itu sendiri. Tapi dari hasil penelitian yang kami lakukan tentang bentonite yang ada di Indonesia ini, belum tentu cocok di dalam aplikasi di bidang pertanian. Karena sifat unik bentonite itu sendiri adalah mineral yang kita sendiri baru tahu apa itu fungsinya setelah dilakukan aplikasi langsung, setelah kita gunakan. Bentonite adalah mineral yang unik, yang warnanya, kalau dari sisi fisiknya, warnanya juga bermacam-macam. Ada yang warna putih, ada yang warna merah, ada yang warna abu-abu, ada yang warna krem. Tapi sekali lagi bahwa ciri-ciri fisik, warna, bentuk, dan sebagainya itu tidak menentukan kualitas dari mineral itu sendiri. Dan kita baru tahu setelah dilakukan penelitian, dilakukan uji coba, bentonite itu cocoknya untuk apa? Ada bentonite yang cocok untuk campuran pakan ternak, ada bentonite yang cocok untuk pengeboran sumur dalam, pengeboran minyak, ada bentonite yang cocok untuk bleaching, untuk penjernih minyak sawit, ada bentonite yang cocok untuk
pengecoran logam. Dan dari penelitian yang kami lakukan selama beberapa tahun terakhir ini, baru kami menyadari bahwa deposit bentonite yang ada di Kabupaten Bondowoso merupakan deposit bentonite yang cocok untuk diaplikasikan di bidang pertanian. Awal mula kejadian dari bentonite atau tambang bentonite yang saat ini kita tambang terbentuk dari kegiatan vulkanis. Jadi seperti kita ketahui bahwa di Bondowoso saat ini pun ada setidaknya 2 gunung aktif, yaitu Gunung Ijen dan Gunung Raung. Nah, kalau saudara-saudara sempat mampir di Kabupaten Bondowoso, itu ada kawasan Gunung Ijen, kawasan wisata Ijen, yang di sebelahnya ada Gunung Raung. Dimungkinkan dan tentunya karena gunung aktif, ratusan, ribuan atau jutaan tahun yang lalu terjadilah erupsi yang tentunya akan melemparkan abu vulkanik. Yang kalau dihitung jarak lurus antara lokasi tambang kami saat ini dengan pusat Kawah Ijen, puncak Ijen, mungkin tidak lebih dari 10 km. Tentunya itu adalah jarak yang cukup dekat. Abu vulkanik yang berterbangan itu tentunya akan jatuh dan mengendap. Jatuh dan mengendap yang kalau saudara-saudara suatu saat berkesempatan untuk melihat atau datang ke lokasi tambang kami di Desa Leprak, Kecamatan Kelabang, Kabupaten Bondowoso, itu akan dapat dilihat ciri khas bekas lautan. Jadi di sana nampak banyak dijumpai batu karang, banyak dijumpai fosil-fosil kerang, yang itu artinya secara geologi dapat disimpulkan bahwa dulu adalah merupakan dasar lautan, tapi terangkat karena aktivitas tektonik, lempeng bumi yang bergerak ke atas, sehingga yang dulu dasar lautan adalah sekarang menjadi bukit, yang mana itulah deposit, itulah yang saat ini deposit bentonit, itulah yang saat ini kita tambang, yang ternyata memiliki kandungan mineral, unsur-unsur hara, makro, mikro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman di dalam pertumbuhan dan perkembangannya, yang tentunya akan dengan pertumbuhan dan perkembangan yang baik sejak awal, tentunya diharapkan dengan sistem dan tata cara manajemen pertanian yang bagus, diharapkan tentunya akan menghasilkan pertanian yang akan membuahkan hasil yang bagus, yang akan tentunya kalau hasilnya bagus, harga bagus, maka kita petani yang ada di Indonesia atau di belahan dunia manapun tentunya itu semua yang diharapkan untuk kesejahteraan kita bersama. Tadi mohon maaf saya kelupaan menyampaikan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Haris, saya seorang petani dari Kabupaten Bondowoso. Silahkan manakala saudara-saudara ada waktu, kita dapat bertemu atau bersua di darat, yang tentunya itu akan menjadikan sesuatu yang tambah bagus, tambah menarik, karena kita dapat bertemu langsung untuk berdiskusi lebih gayeng lagi. Secara singkat tadi sudah saya sampaikan
asal mula mineral bentonit itu sebenarnya bentonit itu juga bukan barang yang baru, tapi tentunya bagi dunia pertanian, aplikasi atau penggunaan bentonit sebagai media tanam ini adalah sesuatu yang baru, atau mungkin baru kami yang ada di Bondowoso ini yang meneliti dan menemukan ada deposit bentonit yang cocok atau sangat bagus untuk bidang pertanian, untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dan tentunya akan meningkatkan hasil pertanian. Bentonit yang kita miliki ada di lokasi tambang seluas 50 hektar. Jadi potensinya cukup besar dengan kandungan deposit sekitar 70 juta metrik ton. Jadi tidak perlu khawatir nanti suatu saat bentonitnya akan habis misalnya, tidak mencukupi atau tidak kebagian untuk semuanya. Depositnya masih sangat banyak dan kita tambang dengan tata kelola pertambangan yang baik dan terukur, sehingga nanti tentunya diharapkan masih dapat dimanfaatkan dan dinikmati dari generasi ke generasi. Kenapa MTH, media tanam bentonite ini sesuatu yang menarik? Karena ternyata dari sifat bentonite itu sendiri, selain kandungan unsur hara makro mikronya itu lengkap, nanti saudara-saudara dapat cek, dapat lihat, ada mungkin foto tentang hasil lab yang telah kami lakukan, yang diterbitkan oleh Sukovindo, Surabaya, itu menunjukkan bahwa kandungan bentonit yang kita miliki ini mengandung mineral yang cukup lengkap. Ada silikanya, ada aluminatnya, ada fosfornya, ada K-nya, ada Mg-nya, ada Na-nya, ada zinc-nya. Yang itu semua adalah unsur hara makro dan mikro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman di dalam masa-masa pertumbuhan dan perkembangannya. Saudara-saudara yang saya cintai dan saya banggakan, bentonit itu memiliki sifat atau dapat berfungsi sebagai amelioran atau pengikat. Jadi dia atau bentonit itu mampu mengikat unsur-unsur hara makro mikro yang ada di tanah, dan juga manakala kita melakukan pemupukan. Seperti kita ketahui dan juga sudah banyak dilakukan penelitian tentang efektivitas pemupukan, bahwa ternyata tidak semua pupuk yang kita aplikasikan itu terserap 100% oleh tanaman. Seringkali kita over atau pupuknya itu sudah menguap sebelum nyampe atau dimakan oleh tanamannya, atau juga terbuang ketika proses ada hujan atau irigasi yang masuk. Nah, bentonit itu sebagai amelirian, sebagai pengikat. Dia dapat menyimpan, dapat menahan unsur-unsur hara makro dan mikro itu agar tidak lepas dan mendekatkan kepada tanaman. Bahkan ini sedang kami lakukan, bahwa salah satu mungkin kandungan atau struktur kimia dari bentonit yang kami miliki ini mampu mengikat nitrogen dari udara bebas. Ini masih merupakan tantangan untuk membuktikan secara ilmiah, karena tentunya ini merupakan proses panjang untuk melakukan riset atau penelitian. Karena dari beberapa percobaan yang dilakukan oleh teman-teman di Kabupaten Bondowoso, dari petani di Kabupaten Bondowoso, ada yang menanam padi, jagung, bawang merah, cabai, tomat,
kopi, dan lain sebagainya, yang menanam sejak dari awal itu menunjukkan bahwa pertumbuhannya itu lebih cepat tumbuh daripada biasanya setelah menggunakan MTH, media tanam yang isinya atau kandungannya adalah 100% murni bentonit itu. Warna daun, jadi ciri-ciri fisik sudah seperti kalau habis dilakukan pemupukan. Jadi warna daun itu sudah hijau, segar. Pertumbuhannya juga di atas rata-rata. Dan bahkan teman-teman itu sudah ada yang mencoba mengaplikasikan dengan pada waktu misalnya lagi menanam padi. Di usia 2 minggu kan biasanya melakukan pemupukan yang pertama. Itu sudah dicoba dengan pengurangan pemakaian pupuk kimia. Ada yang mencoba dikurangi pemakaian pupuk kimianya itu sampai 50%. Ada yang dicoba pemakaiannya itu sampai hanya tinggal 20% saja. Tapi hasilnya sudah cukup bagus dirasakan pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu sendiri. Nah, tentunya kunci keberhasilan pertanian bukan hanya di soal pemupukan, ada pengendalian hama dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau dari awal pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu sudah bagus, tentunya diharapkan hasilnya juga akan bagus. Bentonit yang kita miliki ini kaya akan berbagai mineral yang nanti tentu akan kami jelaskan mungkin di lain sesi apa saja isinya satu persatu begitu, tapi secara umum di sini kami sampaikan, kami perkenalkan kepada saudara-saudara petani yang ada di seluruh wilayah Indonesia ini bahwa alhamdulillah saat ini kami telah berhasil menemukan bahwa kami memiliki deposit yang cukup besar bentonit yang ada di Kabupaten Bondowoso ini yang dapat meningkatkan efisiensi pemupukan dan juga meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan berbagai jenis tanaman, sangat bagus diaplikasikan di berbagai jenis tanaman yang ini tentunya akan sangat membantu para petani karena produk kami ini cukup murah, jadi saudara-saudara tidak perlu khawatir tentang mahalnya harga. Yang kami maksud informasi yang sangat baik, sangat bagus bagi saudara-saudara petani yang ada di Indonesia adalah juga media tanam MTH bentonit yang kami temukan ini akan sampai di saudara-saudara semuanya dengan harga yang sangat murah, yang ini tentunya akan mengurangi biaya pemupukan, yang ini tentunya sangat membantu bagi saudara-saudara petani semuanya. Kami sangat menyadari bahwa saudara-saudara semuanya ini sedang dalam kondisi yang tidak baik. Misi kami adalah memang untuk membantu. Jadi sebenarnya bentonit itu bukan sesuatu yang murah. Saudara-saudara dapat bisa cek di Google, mencari informasi tentang bentonite. Di luar negeri sudah ada produk yang sejenis, dikemas dengan kemasan yang berbeda, tapi isinya sama saja, bentonite dengan berat 20 kilo, mungkin di sana dijual 10 kali lipat dari harga yang kami sampaikan. Jadi ini bukan semata-mata soal harga atau soal bisnis, tapi lebih penting daripada itu, kami menemukan tambang bentonite yang bisa diaplikasikan untuk pertanian ini juga sebuah amanah yang juga pada dasarnya awalnya itu adalah kebetulan saja kami menemukan itu tahu
bahwa ternyata deposit bentonit yang kami miliki sangat baik untuk pertanian, maka juga akan kami sampaikan untuk membantu saudara-saudara semuanya. Minimal membantu soal biaya pemupukan, karena itu juga merupakan faktor penting. Semakin rendah biaya di awal atau biaya produksi dan hasilnya nanti diharapkan juga melimpah, bisa sama saja itu sudah sangat bagus, murah di biaya produksi, apalagi hasilnya melebihi dari yang biasanya. Dan itu tentunya yang menjadi harapan kita semuanya. Untuk pada kesempatan kali ini, saya rasa cukup informasi yang saya sampaikan dan akan kami sampaikan lagi di kesempatan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran Kata Kita, Radio Kata Kita. Radio Kata Kita.